jujur aja ya, kalau menurut pandangan menurut gua sendiri, mau mobil lu apaan pun, kalau lu ngerawatnya dengan bener dan lu rapih orangnya, itu mobil pasti bagus. Setuju banget gua 100%. Balik lagi di Wasangi Media bersama gue Ari GRT dan gue sama Dava. Jadi kemarin seminggu lalu kita naruh mobil Dava di tempat poles yang menurut dia tuh wah gitu aja. Ya, jadi seminggu lalu gue taruh di tempat poles yang oke banget lah. Ntar kalian lihat hasilnya gimana. Terus juga seminggu lalu itu naruhnya gue di Cibubur. Nah, kebetulan tempatnya itu di Bogor kan, jadi kemarin diambil sama ownernya, diambil mobil gua dibawa ke Bogor. Nah, sekarang kita dari Cibubur mau berangkat ke Bogor. Nah, by the way, gue pakai masker hijab nih, aneh banget rasanya. Ya, jadi ini kita benar-benar cuma gara-gara pengen ngambil mobil doang kok, jadi kita nggak mau kemana-mana gara-gara emang COVID-19 itu ya. Iya, jadi stay safe buat kalian, dan gue juga sebenarnya nggak mau keluar sih sebenarnya gara-gara apa doang ini. Gara-gara gue ya. Iya. Nah, dan gue pokoknya sedia hand sanitizer di mobil. Iya. Oh ya, buat yang sekarang lagi nonton, lu cuci tangan dulu cuy. Cuci tangan sekarang. Cuci tangan dulu, gue tungguin. 1, 2, 3, oke. 20 detik, jangan 3 detik. Cuci tangannya masih 20 detik. Iya, masih 20 detik. Iya. A few moments later. Nah, kan kalau udah cuci tangan kan aman gitu kan. Aman. Pastiin diri lu tuh udah bersih terus. Yuk. Dan sekarang gua nyetir mobil ART Yang warna-warni. yang baru-baru ini, yang dulu kalau kalian nonton mobil ART yang dulu itu boleh lihat di kiri, di sini. Ini mobil ART yang dulu Corolla apa teh? Corolla Twin Cam Liftback, dan beruntungnya teman gue yang rawat sekarang dan udah beda ini. Udah beda owner ya. Udah beda owner ya. Udah, lanjutnya gimana? Ntar kita lanjut lagi yuk, nyampe ya. Oke, kita udah sampai nih cuy. Nah, ini mobil tuanya RT nih. Nah, itu dia tuh mobilnya tuh. Kemarin mesti poles. Nih. Aduh. Gimana teh? Gak tau gue sih. Hah? Jadi tuh gue lupa sih diapain aja sama Faris. Katanya tampak depannya sih yang harus lo lihat katanya gitu. Oke, jadi sekarang gue udah bersama dengan empunya WFG teh. Saja. Dengan siapa ya? Faris nih. Nah, ini Mas Faris ini yang ngerjain mobil gue. Kemarin itu diapain aja sih? Pertama, jadi ini tuh kita di wet sanding. Wet sanding sendiri itu dipraktekkan, difungsikan untuk mendapatkan panel yang lebih flat. Gitu. Jadi Buat yang nggak tahu sanding, ini ada sanding tuh kemarin nih. Amplas. Nah, kita kemarin mulai itu dari grid 1500 awalnya, karena bisa dibilang kulit jeruknya orange peel-nya itu masih banyak. Gitu, makanya kita bantai pertama dari 1500 kita naikin jadi 2000, dari 2000 kita naikin lagi jadi 2,5. Nah, habis 2,5 baru kita polishing. Itu jadi tuh tugasnya sanding pertama itu gara-gara pengen lebih flat lah ya. Betul. Nah, tuh kalau sandingnya sendiri tuh ada caranya sendiri nggak sih? Kalaupun nyending sebenarnya banyak lah, maksudnya banyak orang pakai cara yang beda-beda, tekniknya beda-beda. Tapi kalau di sini teknik yang gue pakai itu kita biasanya pakai sanding block. Hal yang paling mudah sih kalau mau nyoba sendiri di rumah itu biasanya pakai sendal jepit, alasnya sendal jepit. Ya, biasanya. Tapi kalau misalkan ada, itu biasanya kita pakai sanding block. Nah, sanding block pun itu bisa dibeli di Tokopedia, banyak kok. Harganya variatif lah. Tapi kalau misalkan perbedaannya dengan lu pakai sendal jepit, mau pakai tangan kosong sama tadi apa? Sanding blocknya, itu pasti perbedaannya jauh kan ya? Perbedaan jauh bisa dibilang
Ya 11. Ya beda jauh sih, bisa dibilang beda jauh karena kalau kita pakai sanding block dia emang difokuskan untuk kita dapat panel yang flat. Karena kalau pakai tangan misalkan kita kan biasanya di lengkap nih di tangan, ya kan. Nah itu ada yang kena, ada yang enggak, ada yang kena, ada yang kalau enggak. lihat kan lu kayak gini, paling yang kena ya sini. Ya betul, dia ada yang Paling lebih ketat dalam, kemana, ada iya. yang lebih enggak. Sendal pun juga gitu. Ya sih benar. Sendal kan biasanya ada teksturnya ya, ada motifnya. Nah itu kadang juga itu ada yang bikin lebih dalam, ada enggak. Oh gitu. Abis di sanding kan masih kasar tuh kan. Betul. Tapi lu langsung lu hajar atau gimana tuh? Kalau gua, makanya kenapa gua biasa naik grid itu sampai 2,5. Bahkan ada beberapa case sampai naik grid amplas yang 3.000 bahkan 5.000. Oke, karena pilihannya gini, kita dikasih 2 pilihan bahwa capek di nyending, capek di amplas atau capek di moles. Itu balik lagi sih ke case mobilnya gitu. Kalau mobil-mobil yang mobil-mobil yang moderate sih biasanya di amplas 2,5 juga udah bisa naik amplas, maksudnya naik poles gitu. Itu pun balik lagi tapi nanti ke clear coat yang dipakai apa gitu. Nah, kan. berarti kan lu kalau misalkan pengen nyanding juga kan pasti lu harus tahu kan catnya, lu lihat dulu nih ini pakai apa, tahu keadaan catnya tuh kayak apa gitu kan. Nah, pasti kan setelah itu baru lu nyimpulin kalau misalkan gua harus pakai ini segini. Yes. Nah, makanya kalau gua biasanya itu tes panel dulu namanya ada. Kita tes panel dulu. Jadi bikin 40 x 40, 40 cm x 40 itu kita amplas, habis itu kita poles. Nanti kira-kira mungkin itu jadi gambaran untuk result keseluruhan mobil. Oke. Nah, gue juga agak unik nih kalau buat nentuin ini pakai clear coat apa sih, ininya apa sih. Itu gue biasanya dari nyium. Jadi habis dipoles, kan dia panas tuh panel. Nah, itu gue cium. Oh gitu. Ya, dari aromanya tuh baru misalkan entar itu pun juga sebenarnya jam terbang biasanya. Kalau maksudnya ya sekarang udah bisa lah bedain ini pakai glasurit kah, ini pakai sequence kah, ini pakai spice kah gitu. Cuma kalau ke arah tingkatannya misalkan dia pakai MS atau HS atau VHS atau SUV itu gue masih belum bisa sih di sana. Karena emang sebenarnya kalau ngomongin chemical-chemicalnya buat painting itu tuh sangat dalam banget. Iya. Gue pun belum hatam, masih jauh lah dari yang gue tahu sampai sekarang tuh cuman kayak ya BU, HS, udah itu doang yang gue tahu. HS yang bagus, ya udah gitu kan. Nah, jadi sebatas itu lah. Udah abis itu kan berarti udah selesai lu poles nih kan. Yes, itu dipoles dan itu pun bisa beda nih. Misalkan dari satu panel nih, contoh lah misal cup itu kan kira-kira kan dia mungkin berapa ya? 4 meter persegi kali ya. Iya. Ya kurang lebih lah 4 meter persegi. Ya kurang lebih sekian lah. Itu pun misalkan kita dari sini pindah ke tengah, pindah ke samping, itu pun bisa beda-beda nanti. Oh gitu. Perlakuan ya. Karena tadi maksudnya di pas di proses painting misal mungkin di sini dempulnya lebih tebal, di sini mungkin vernisnya ada yang lebih tebal gitu. Jadi bener-bener nggak konsisten tuh satu panel, bisa jadi. Makanya misalkan kita ngerjain setengah panel itu pun perlakuannya bisa beda. Misalkan yang kanan nih gue harus naik kompon koreksi itu sampai 4 kali, yang kiri 5 kali atau bahkan 6 kali gitu. Karena balik lagi kita kan nggak tahu nih proses paintingnya dulu seperti apa, gitu kan, preparingnya dia seperti juga, apa. kebetulan kan mobil gue yang ini kan udah nggak ori catnya, karena emang dari owner sebelumnya juga jadi sebelumnya itu warna biru, terus pindah ke warna merahnya hancur, gue kerok semua kan, gue restore lagi ke warna merah lagi. Nah tadi pengen gue warna unguin, cuman gue mikir ribet nih STNK. Jadi udah akhirnya jadinya kayak gini. Tapi sebelum mulai semuanya tuh pasti cleaning ya? Iya betul. Nah tuh kalau misalkan teman-teman yang pengen poles, pastiin juga nggak sih, harus bersih juga nggak sih permukaan? Kalau misalkan kita ke arahnya wet sanding, maksudnya yang hal-hal yang ibaratnya nggak seperti aturan baku biasanya polishing lah. Iya. Itu sebenarnya nggak terlalu. Emang kalau baku gimana sih kalau baku? Nggak, kalau baku kan kita detail wash gitu-gitu kan. Mungkin yang di video kemarin kan udah ada tuh. Iya kan? Dicuci dulu. Nah itu aturan bakunya, habis itu dipoles. Nah kalau misalkan ini kan bisa dibilang treatment custom ya. Kita custom gitu, nggak kayak yang kebanyakan ada gitu. Karena bisa dibilang pun tekniknya yang gue pakai sebenarnya masih sub dari painting. Sub kurikulum lah kalau kuliah tuh ada lah di dalam painting gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk bersih ya harus bersih. Pasti harus bersih. Tapi nggak terlalu bersih pun nggak apa-apa, karena kan nanti
misalkan nih ada jamur nih, masih ada jamur, itu kan nanti akan kita amplas, dia akan hilang juga oksidasi, tapi jadi alkalis, aja, ya, sanding kan. iya, jadi ngincernya sela-selaan aja. Tapi pasti perbedaan juga perlakuannya beda juga nggak sih kalau misalkan ini kan kebetulan mobil gua kan maksudnya udah di repaint dan kebetulan udah kena 3 tahun kan, pasti ya ada kurang lebihnya dari perbuatan manusia yang cat ya kan daripada original. Nah kan kalau misalkan orang yang suka catnya original dari awal, mereka ada baret dikit nggak apa-apa deh, ini yang penting gua original gitu kan. Dia pengennya tetap pengen bersih, cuman tetap ori. Cuman tahunnya kan kalau misalkan ngomongin E36 BMW yang lama gitu kan pasti dia korosi juga kan. Yes, betul, kemakan usia. Nah itu tuh pelakonnya beda nggak sih? Dia tetap misalkan mau sanding nih, bisa nggak sih kalau kayak gitu? Nah untungnya kalau misalkan kalian punya mobil Eropa lah kayak Mercy, BMW, itu yang pernah ini yang pernah gua pegang aja lah ya gitu. Nah dia masih kuat untuk disanding. Oh gitu? Iya, karena pun basic paintingnya si BMW sama Mercy ini bagus gitu. Tapi kalau kita aplikasikan ke mobil semisal yang dia catnya itu single stage, itu contohnya misalkan kayak Alphard gitu. Single stage itu maksudnya gimana tuh? Jadi dia nggak pakai clear coat, nggak pakai vernis. Oh dia cat sama pernisnya tuh nyatu ya? Yes, itu biasanya disebutnya 2K lah kalau di orang-orang tuh anak painting itu biasanya disebut 2K. Nah itu nggak bisa kalau untuk di sanding. Oh gitu nggak bisa? Yang ada ntar botak tuh ada catnya gitu. Gitu nih. Dan pun gini, ada orang yang jadi sebenarnya gini, kalau orang pengen OM itu biasanya dia nggak terlalu pengen disanding karena nipis. Iya betul, nggak nipis. Jadi sebenarnya guna wet sanding itu apa sih sebenarnya gitu dulu kan ya? Iya benar. Kalau yang gua pahami, kita nge-wet sanding pertama panel lebih flat, kedua untuk nunjukin nut-nut body. Jadi berenatnya lebih tegas. Iya. Nah hasil akhirnya nanti itu clarity atau bening. Iya. Nah kalau OM itu kan bertekstur nih. Iya. Iya kan? Bertekstur, kalau dia habis dipoles hasil akhirnya itu outputnya gloss. Benar. Gitu. Jadi kalau lu pengen mobil lu becek nih, ya nggak perlu di sanding. Kalaupun habis painting, di sandingnya ya tipis-tipis aja lah, nggak usah banyak bener-bener sampai habis. Nah kalau misalkan kita sampai habis kayak gini nih, itu dia buat nunjukin atap body. Oke. Jadi lebih tegas aja dia. Lebih kalau misalkan dilihatnya lebih ke flat, terus itu ntar ada tekukan dikit. Iya, lebih kelihatan gitu. Hasil akhirnya ya clarity, bening. Ya, jadi gitulah ya. Kebanyakan tuh gue suka pengen tahu sih sebenarnya yang namanya tentang cat, tentang poles. Kemarin gue pernah nih ngomong poles di suatu tempat yang terbilang yang murah lah. Terus gue liat, kok kagak ada bedanya, gue nyuci kata gue. Nah kalau itu sebenarnya nggak salah sih mereka, maksudnya kayak kadang kan kita ada di dalam segitiga kebutuhan, kepuasan dan keinginan lah. Ibarat kita ada di segitiga itu tuh. Ibarat ya kalau kita mau murah, cepet, hasil nggak bisa bagus. Tuh. Gue kadang suka jujur aja dulu pernah pengen punya mobil, mau ngecat nih, ngecatnya bagus, terus murah. Itu nggak bisa cepet. Pasti itu pertama nggak bisa cepet dan juga ada sesuatu yang dikurangin. Yes. Ya entah itu dari bahannya sendiri, dari preparationnya sendiri, atau enggak dari orangnya sendiri juga. Maksudnya yang segitiga itu tuh kayak gitulah. Itu bisa jadi panduan hidup juga sih. Sebenarnya segitiga itu tuh benar-benar jadi pedoman hidup lah. Kadang kita mau murah bagus, ya nggak bisa cepet. Mau cepet bagus, nggak bisa murah. Gitu. Jadi kemarin pengerjaan ini sendiri itu makan waktu berapa lama sih? Ini kurang lebih itu kita ngerjain 5,5 hari lah kurang lebih. 5,5 hari kita ngerjain kurang lebih. Jadi jangan diburu-buruin dah. Diburu-buruin. Tapi yang udah ada nggak yang misalkan customer lu nih, yang pengennya tuh cepet gitu? Ada. Misalkan kita mau cepet pun outputnya nih akan hasilnya kurang maksimal. Pertama apa tuh? Yang karena ada kurang. SDM terutama SDM, maksudnya kurang lebih
kita ngerjain kan bisa dibilang orang yang bisa kayak gini kan nggak banyak gitu. Kalaupun minta bantuan ya orang juga banyak perlunya lah, maksudnya kadang kan gue juga suka minta bantu teman gitu. Cuma kan tangan tiap orang kan beda-beda, karakternya beda-beda gitu. Nanti bisa jadi hasilnya beda-beda. Nah kebanyakan sih orang pun misalkan orang ya kasarannya lah ya, mau gue ngebayar gue 5 kali lipat pun 10 kali lipat pun ya waktu sih biasanya kalau gue nggak bisa di porting lah, nggak bisa di diskon gitu. Kalau harga masih bisa lah di diskon. Tapi kalau waktu balikin lagi gue, karena gue ini kan bisa dibilang ya hobi ya. Kalau hobi ya. Tapi ngomong-ngomong nih bukan hobi juga sih sebenarnya sih. Hobi yang menghasilkan, alhamdulillahnya gitu. Nah, positif tuh kayak gini loh. Lu hobi cuma ngasilin gitu. Maksudnya jadi kalau di gue yang perlu bayar lebih banyak sih kalau misalkan di gue ya waktu. Yang perlu bayar lebih banyak ya. Karena ya emang pertama kan ini juga apa namanya kerjaan lu kan nggak ini doang kan. Iya betul, terus juga masih kuliah nih gue kebetulan. Boleh dicontoh nih. Ya jangan contoh si Dava aja nih. Apain gua? Terus juga kalau misalkan teknik polishing nih, kita masuk ke teknik polishing. Kalau gue tekniknya itu adalah mematengin si panel, jadi ngeblending si panel. Dia sampai tingkat suhu tertentu itu dia nanti akan mateng, ngeblending. Karena putaran dari mesin Betul, putaran dari mesin tersebut. Gesekan itu tuh manasin si panel dan akhirnya dia mateng. Cuma balik lagi kalau misalkan adalah yang nggak preparingnya nggak bagus di saat kita di blending nih, adalah yang trouble gitulah, entah itu bisa dempul yang ngangkat ya kan, atau bisa pun botak juga bisa gitu. Ini pun maksudnya kan nanti maksudnya ya pasti baret itu udah kita nggak, kecuali mobil nggak dipakai itu baru nggak akan baret. Cuma kalau misalnya kita pakai pasti baret, tapi clarity-nya, beningnya itu long last. Nggak mungkin seumur hidup sih, tapi akan long last. Apalagi kalau misalkan lu diem, kalau mobil diem ya lu pakai cuma seminggu sekali. Yes, betul. Ya lu nikmatin aja lah, lihat mobil basah, kayak belum dicuci padahal seminggu cuman masih kepling gitu kan, enak lah ya. Jadi kalau misalkan ini pun ya mesti nyucinya sendiri, misalkan nggak pakai SOP yang bener-bener kayak nyuci detail gitu pun ya nggak akan masalah gitu, karena beningnya nggak akan hilang. Kecuali ya kita ada di bawah matahari, itu baru pasti ada tuh kelihatan tuh swirlnya, bekas-bekas kita nyuci nggak bener gitu. Nah itu dia tuh sebenarnya kalau misalkan kalian belum dipoles juga harus ngerti cuci juga sih. Iya, makanya kenapa gue juga nggak terlalu ini sama produk-produk LSP itu luster produk lah. Contohnya kayak ya wax, sealant, coating. Nah gue nggak terlalu menitik beratkan di sana, karena mau semahal apapun coatingannya, mau semahal apapun sealant, wax, kalau dia panel memang nggak mateng atau panel memang dia proses polishingnya itu kurang tepat menurut pribadi gue ya, itu percuma. Iya gitu. Sayangnya di situ sih. Karena pas sebelum diprotek body belum keluar, lu protek ya lu ya percuma. Ngapain? Kasarannya mah kayak kalau MUA ya, makeup artist ya, kalau misal dalemannya memang kurang baik pun kalau setelah di make up ya memang sih kelihatannya di awal mah jos gitu kan, tapi seiring berjalannya waktu pasti ya ketahuan lah. Oke, tadi kita udah ngomongin apa tadi, sanding ya, sanding, polishing ya. Terus juga yang menurut gua kurang adalah kalau misalnya mobil tua itu kan biasanya lampu tuh yang menguning, ya udah nggak seger lah. Ini kalau ntar nih gue kasih videonya, ini ngeliatnya udah bening cuy, kayak baru lagi gitu loh. Tapi kebetulan kalau misalkan gue dulu tuh punya mobil yang apa namanya maksudnya lampunya tuh mikanya kuning lah. Waktu itu pernah gue pengen gue sanding sendiri kan, cuman kok kurang gitu. Itu tuh kenapa sih kok masih kurang gitu nih? Nah balik lagi itu yang tadi gue bilang, kita pas nyending pakai blok. Dan pemilihan grid untuk amplasnya itu, gridnya itu tuh, itu penting banget. Karena kalau misalkan kita dalam dunia
detailing ya, maksudnya polishing itu paling dalam paling tajam itu pakai biasanya 1.500. Yes, itu pun 1.500 ke amplasan yang memang untuk body repair. Oke. Itu ibarat kalau gue sih biasanya pakainya 3M sih. Kalau emang lagi ada budget biasanya pakai 3M. Tapi kalau nggak ada ya pakainya Nikon lah paling. Okay. Nah itu tuh penting pertama. Karena beda lah sama yang ya kalau kadang kita asal beli amplas merek mungkin Tayo gitu kan. Itu amplas bangunan kan. Nah itu kurang tepat. Ada. Oh, Tayo ada. Oh iya, gue pernah lihat. Tayo. Oh iya. Nah itu kurang tepat aja dia. Karena proposnya beda. Yes, betul, dia kan biasanya buat pelamir lah sebelum naik pelamir gitu. Yeah. Nah itu kurang tepat sih. Itu pertama pemilihan itu. Kedua ya tadi pakai sanding block biar dia rapet, dapat semua tuh panel permukaannya. Habis itu biasanya sih gue kalau lampu tuh biasanya yang paling sering naikin sampai grade 3.000. Oh sampai 3.000. Betul. Berarti dia naiknya gope-gope ya? Iya, per 500 tuh. Per 500 dia naik. Itu tadi berapa pertama? Misalkan kalau paling emang udah parah banget kita naiknya 1.500, 2.000, 2,5, 3.000, 4 step. Ya kan. Habis itu ya koreksi, kita ngilangin bekas amplasannya. Tuh, cuma kalau yang memang itu untuk nikah ya. Kalau untuk kaca kita nggak bisa. Oh kaca emang nggak bisa ya kalau itu? Nggak bisa. Kayak contoh, ya 36 kan kalau headlamp bener-bener kaca, kecuali standnya bisa. Iya. Itu nggak bisa. Mobil-mobil yang 90-an kan banyak kan masih kaca tuh basicnya tuh. Headlampnya itu nggak bisa. Tapi kalau dipikir-pikir kenapa headlampnya kaca juga karena kuningnya lama nggak sih? Betul. Kalaupun kuning dia itu biasanya memang benar-benar udah tua banget. Biasanya juga pemanasan dari dalam. Nah kita pun juga nanti harus tahu nih, oh ini kusem di luar apa kusem di dalam. Oh iya. Nah kayak gitu-gitu harus dianalisis dulu lah. Iya. Jangan harus disimpulin dulu. Itu kayak apa keadaannya? Iya. Jangan kita udah ngamplas nih, udah capek-capek ngerjain di luar, ternyata yang kuningnya dalam. Gitu kadang-kadang dianalisis dulu aja. Yang gue inget mobil gue banyak banget jamurnya. Yes. Nah tuh apa step awal tuh gimana sih? Nah kalau kaca sendiri, kalau ini yang gue terapin ya, kan banyak tuh orang yang biasanya ngebersihin kaca dari jamur yang pakai cairan, cairan. Oh cairan yang warna pink gitu ya? Yes betul. Atau Master biasanya. Deh, nah biasanya ajaib bisa dikuas. Gitu, kalau di toko material ya. Itu kan namanya HF, hydrofluoride. Oke. Itu sebenarnya kurang tepat untuk diaplikasikan ke kaca mobil. Oh gitu. Cuma kalau untuk kaca rumah, kaca gedung itu boleh. Karena apa? Karena kalau kaca mobil itu dia punya lapisan UV. Nah, lapisan UV itu bisa aja hancur. Oke. Gitu. Kalau contohnya di sini ada sih di mobil lu di spion kanan. Oh iya. Nah itu spion kanan tuh kayaknya gue nggak tahu kenapa itu waktu itu kayaknya gue nggak pernah apa-apain sih, kayak semenjak kemarin ngecat dibuka kayaknya deh, habis itu dipasang lagi, lah kok jadi gini. Nah itu biasanya case-case-nya kayak gitu karena pakai HF, hydrofluoride tadi. Okay. Gitu. Karena kalau di spion BMW kan dia kalau nggak salah tuh dia ada di dimmer ya apa sih? Iya. Yang kalau misalkan lu kepantul cahaya jadi nggak terlalu ngebias banget. Nah itu bisa rusak lapisan itu. Nah itu yang bikin rusak biasanya ya memang bisa aja itu jamur hilang, tapi hasil akhirnya rusak kaca lu. Tuh, nah makanya kalau di gua ya kita dipoles sama kayak di body. Dia lu pakai cairan atau sebuah apa namanya kayak paste gitu nggak sih? Pakai kompon biasa, tapi pakai mesin. Oke. Nah, kalau on budget mungkin yang di rumah-rumah itu biasanya bisa pakai apa sih gelas scrubbing nih kalau nggak salah namanya. Dia bentuknya kotakan kecil gitu. Itu bisa di rumah kalau emang nggak ada mesin. Itu manual aja, cuma capek. Kalau pakai mesin kan enak gitu. Kalau misalkan pakai clay bar gitu bisa nggak sih? Clay bar bisa, tapi clay bar nggak bisa terlalu ngangkat untuk jamur. Karena dia tugasnya sendiri kan emang pengennya buat ngangkat. Yes, paling dia angkat tuh oksidasi, aspal biasanya gitu. Kalau untuk jamur, alkalis terutama ya. Karena kan kita tinggal di Indonesia yang iklimnya tropis. Dan airnya pun asam. Itu yang ngebikin cepet untuk jamur.
gitu. Nah, jadi kayak gitu lur kayak gitu. Ya, kurang lebih lah. Kurang lebih kayak gitulah. Terakhir nih, tips buat teman-teman yang punya motor lama atau punya motor baru atau punya mobil baru dan mobil yang udah lama juga, perawatannya yang harus banget diaplikasiin ke mobil atau ke motor tuh apa aja sih? Kalau pertama sih, kalau dari apa bisa bilang agama yang bukan agama sih, apa ya, paham yang gua anut, paham yang gua anut. Kalau ini kan jatuhnya bukan daily ya, bukan kebanyakan treatment yang orang tiap hari membutuhkan sebenarnya. Betul. Pertama ya tadi yang gue tekankan kan wet sanding. Wet sanding itu sebenarnya semua orang pasti bisa ngamplas. Semua orang pasti bisa ngamplas, semua orang pasti bisa bikin panel flat lah di amplas. Tapi yang susah adalah satu, ngilangin bekas amplasan. Itu ya susah. Itu ya kan. Gue pun juga. Karena kalau lu lihat nih, ntar nih di fotonya ini, itu perbedaan yang namanya lu dari amplas ke udah dipoles tuh kacau cuy. Nah, kayak gitu tuh. Itu yang susah ngilangin bekas amplasannya. Ya, makanya itu sebenarnya semua orang pasti bisa. Nah, cuma itu tidak disaran. Ya boleh sih kalau mau nyoba-nyoba di rumah sendiri boleh. Tapi seenggaknya tahu keadaan betul mobilnya. Nah, tahulah maksudnya ternyata ngilangin amplasan tuh nggak gampang. Itu sih. Kalau untuk setelah di treatment yang dilakukan ya, yang gue lakukan wet sanding, polishing dan lain-lain, ya asal nyucinya bener aja sebenarnya. Ya maksudnya pun misalkan nyucinya nggak perlu dengan SOP yang kita pakai ke bucket lah, ini itu bisa aja gitu. Toh baret masih ada. Dan kedua, ngeringin mobil harus. Nah, itu tuh gue sekarang concern adalah kalau misalkan oke lah lu nyuci mobil atau nyuci motor pakai apa sih biasanya yang gue Wasmith. Iya, Wasmith itu kan. Lu pakai itu, oke, selesai. Pakai metode 2 ember. Terus nah, gue tuh suka bingung. Gue mau pakai kanebo atau microfiber gitu. Sebenarnya kalau untuk proses ngeringin paling gampang kalau gue ya, karena gue alat juga proper sih, pakai blower. Cuma kalau di rumah biasa adanya kanebo sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi beli kanebonya itu yang agak ada deh, kalau nggak salah di S Hardware, dia namanya kanebonya waffle kanebo. Bukannya Proclean tuh? Gue lupa mereknya. Jadi dia makainya tuh kita kayak pakai water magnet, nggak perlu digesek-gesek. Jadi kita kayak cuma ditarik, terus ditarik. Jadi kita nggak mengurangi resiko untuk baret. Kanebo pun nggak apa-apa sebenarnya. Iya, karena kalau tekniknya juga harus diperhatiin juga sih cuy, karena ya lu ngangkatnya kan kalau misalkan gini kan lu bikin seru lagi, apalagi lu giniin nih kan jatuhnya. Udah gitu kita nggak tahu apakah masih ada pasir atau enggak di situ. Nah iya. Itu proses ngeringin. Gua yang orang kebanyakan masa gua dipoles udah jamuran lagi, nah itu proses ngeringin. Kedua juga kalau habis hujanan sebisa mungkin ya dikeringin mobilnya. Pokoknya yang paling bikin cepet tuh pengendapan air di body, terus kita langsung kepanasan tuh mobil, wah itu hancur cepet banget. Mau itu coatingan ya mesti ya coatingan habis 30 juta kayak 50 juta kalau kita yang nggak bisa ngerawat percuma. Nah jadi balik lagi ke lu lagi sih, kalau misalkan lu udah ngeluarin banyak uang untuk mobil lu sendiri, buat lu keringin sendiri, buat lu kontennya sendiri, kalau misalkan lu ngerawatnya nggak ngerti buat apa nih? Betul banget. Sayangnya di situ sih. Makanya gue bikin video ini karena ya biar lu kalian tahu lah. Maksudnya pertama lu udah ngeluarin buat ngecat, buat moles, buat coating gitu-gitu kan. Nah itu sayangnya di situ. Semahal-mahal kita keluarin duit kalau kita nggak bisa ngerawat itu susah. Ya karena duit cuy. Iya. Kagak main-main sumpah. Dan sebenarnya pun starter kit untuk nyuci di rumah pun udah banyak lah di Tokped yang jual starter kitnya gitu. Videonya pun udah banyak lah di YouTube. Nah itu tinggal di filter aja mana yang emang sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Kan. Lu di rumah adanya apa? Ya nggak perlu kita beli alat mahal ini itu untuk sebenarnya mobil ini kelihatan bagus. Ya kalau ada duit lebih nyucinya di luar. Itu pun ya di tempat yang sebenarnya SOP-nya bagus lah gitu.
pun di pinggir jalan pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Kurang lebih lah. Intinya ya ngeringin mobil itu udah paling bener. Harus bener. Oke. Terus juga gue pengen nanya nih, kalau misalkan mobil nih kan lagi musim hujan ya, kemarin kan sampai sekarang juga sih masih. Terus kalau misalkan hujan kan mobil lu habis cuci misalkan, itu kan kotor lagi kan ya. Betul. Pas lu habis pulang masih hujan, lu semprot lagi apa gimana? Maksudnya kan kalau misalkan baru buat sampai nih, ya kan? Itu kan kotoran masih berbentuknya masih air kan? Yes, betul. Mending lu diemin aja atau langsung lu siramnya itu? Nah, kalau misalkan kita ada waktu nih, misalkan balik di rumah kita masih ada waktu, sebisa mungkin dicuci. Oke. Kalaupun kita nggak ada waktu buat nyuci, disiram aja. Oke. Yang penting sedikit banyak kotorannya turun. Ya. Gitu kan. Maksimal sih sebenarnya seminggu lah nggak apa-apa tuh mobil dalam posisi kotor, tapi jangan dipanas-panasin. Maksudnya gitu. jangan dijemur di pinggir jalan atau di luar gitu, jangan. Itu bisa apa sih? Meningkatkan resiko untuk jamur lebih tinggi. Itu. Karena ya kotornya itu kan. Iya. Kan Jamur. kita nggak tahu di jalan kan bahan apa aja tuh yang ada di jalan kan kita nggak tahu. Udah gitu ditambah hujannya gitu kita hujan asam. Gitu. Oke. Kalau nggak ada waktu nih misalkan capek banget pulang malam habis kehujanan gitu kan. Nah sebisa mungkin sih besok paginya atau misalkan berangkat ngampus, berangkat gawe, berangkat sekolah, ya mobil jangan sampai bersinar panas. Seminggu masih aman sih sebenarnya. Untuk posisi mobil kotor nih gitu. Tapi ya seenggaknya lu ya kali mobil kotor mulu liatin, sayang lah. Iya mungkin lagi sibuk, lagi skripsi kali, lagi banyak tugas, lagi ini. Ya jadi intinya ya sayangilah apa yang lu ada sekarang. Iya, kalau untuk mau mobil terlihat lebih, kita pun effortnya harus lebih. Iya. Karena menurut gua gini loh, kayak banyak anak muda yang pengen kayak apa ya? Aku pengen mobil ini karena mobil yang lu sekarang tuh udah jelek, udah gimana gitu kan. Jujur aja ya, kalau menurut pandangan gua, menurut gua sendiri, mau mobil lu apaan pun, kalau lu ngerawatnya dengan bener dan lu rapih orangnya, itu mobil pasti bagus. Setuju banget gua 100%. Itu setuju banget. Mau kita, ya contoh lah, mau mobil tua kek, mau mobil muda, mau motor apa, kalau bentukannya rapih, itu orang pasti wah gila nih orang keren. Iya rapi, pasti kelihatan. Gimana ya? Kelihatan kalau motor tuh yang punya bagus gitu loh. Karena kalau dipikir kendaraan ya cerminan lu sendiri cuy. Betul banget. Oke, jadi kita kalau misalkan nambah-nambah lagi ilmunya, ya sekian dulu aja lah ya. Iya, ini thank you banget nih udah di Satron nih jauh-jauh ya ke Bogor nih. Makasih Karena banget pengen main buat juga, tim gue pengen Wasabi. belajar banyak lah. Nah daripada dia ke rumah gua kan, nggak asik cuy, nggak ada ceritanya. Yes. Oke, jadi thank you banget teman-teman yang udah nonton. Mungkin Faris ada sepatah dua kata. Apa ya? Ya intinya jagalah, rawat sebaik mungkin kendaraan kalian. Benar tadi apa kata apa? Kendaraan kalian ada cerminan kalian sendiri. Gitu. Karena sedikit banyak sebenarnya kalau nggak kalian sendiri yang lawat, karena kan self of belonging ya. Orang kalau misalnya kita ke tempat jasa kayak gini kan hitungannya jasa, kita nggak bisa orang yang ngerjain itu 100% kayak itu punyanya dia. Benar. Gitu. Tetap harus kalian Jangan sendiri. berharap orang yang lu kasih itu sayang sama mobil sendiri. Betul. Gitu. Self of belonging itu sendiri kalau nggak dimulai dari kita ya orang lain pun juga nggak akan. Iya, gitu deh. Oke, jadi thank you banget teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga buat follow Instagramnya PF Guide. Buat teman-teman yang pengen DM dan tanya-tanya boleh sharing-sharing boleh, nanya-nanya boleh, silaturahmi kesini lebih baik. Karena gue juga banyak sih sebenarnya nih harus di ini ya, banyak yang Mas ini bisa hilang nggak? Mas ini bisa hilang nggak? Gitu kan. Posisi gue bukan cenayang ya, maksudnya kalau nggak ngeliat langsung kadang susah. Di foto pun juga beda, bisa Oh gitu? Iya, di foto pun juga kita nggak bisa nerawang gitu kan. Jadi lebih baik ya kalau ada waktu atau apa nih silaturahmi di sini. Sinilah. Kita kesini langsung tes panel ya kan, tes panel
ntar mungkin hasil akhirnya seperti daripada jauh-jauh ke sini udah ekspektasinya ketinggian gitu kan, taunya hasilnya nggak memuaskan, sayang. Jadi sekianlah untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.